Rainero, teriak Senina setibanya di bandara. Sejak mengetahui kalau kemungkinan Rainero menjadi salah satu korban pengeboman di bandara, Senina tak henti-hentinya menumpahkan air matanya. Di kediaman Senina tadi, Delena menceritakan rencananya agar Rainero segera kembali ke Bali untuk menjemput Senina. Namun kejadian tak terduga pun terjadi pengeboman tepat setelah beberapa menit pesawat pribadi Rainero mendarat di landasan. Sama seperti Senina, Delena pun tak henti-hentinya meneteskan air matanya. Ia merasa bersalah sekaligus takut memang terjadi sesuatu pada putra tunggalnya itu. Delena hanya ingin mempermudah jalan Rainero memperjuangkan Senina, tapi tak disangkanya kejadiannya seperti ini. Sen, tenang. Kau ingat pesan Momi sebelum kau ingin ikut kemari. Kau harus tenang, peringat Delena setibanya di bandara. Bandara tampak ramai. Jerit tangis terdengar memilukan. Asap tebal disertai kobaran api tampak dari beberapa bangunan dan kendaraan. Dada Delena pun sesak membayangkan bagaimana kondisi Rainero saat ini. Bagaimana Sen bisa tenang, Mom? Mom lihat, suasana di sini tampak kacau. Bagaimana dengan nasib Sen, Mom? Bahkan Sen belum memberikan kesempatan untuk Rainero menebus kesalahannya. Sen juga belum memberikan jawaban atas lamarannya. Dan, bagaimana nasib anak-anak Sen, Mom, kalau terjadi sesuatu pada Rain? Bagaimana Sen bisa menjelaskan pada anak-anak Sen kalau dadinya, Hicks. Senina menjerit histeris. Ia benar-benar menyesal terlalu lambat mengambil keputusan. Padahal ia dapat melihat ketulusan dan kesungguhan seorang Rainero. Rainero merupakan lelaki yang angkuh dan sombong. Ia tidak pernah hidup dalam kesusahan, tapi demi dirinya dan calon anak-anaknya, Rain rela tidur di kontrakan sempit dengan fasilitas yang sangat jauh dari kata mewah. Momi tahu, Momi sangat tahu. Tapi, ingat, kau sedang mengandung anak-anak Rain. Rain pasti akan sangat sedih saat melihat keadaanmu seperti ini. Momi tahu, kau sangat takut kehilangan Rain. Momi pun juga. Momi merasa bersalah karena ikut campur dalam urusan kalian. Maafkan Momi, Sen. Semua salah Momi. Seandainya, Hicks. Delena tak mampu lagi berkata. Lidahnya terlalu keluh, tenggorokannya pun rasa tercekat. Rainero, teriak Senina lagi di antara para manusia yang lalu lalang. Banyak orang yang juga mencari anggota keluarganya. Mereka takut anggota keluarganya pun menjadi korban. Rainero, di mana kau? Kembali Rain. Kembali. Bukankah kau sedang berjanji akan membahagiakanku? Bukankah kau sudah berjanji akan kembali untuk meminta jawaban dariku? Bukankah kau sudah berjanji pada calon anak-anak kita kalau kau akan kembali? Rainero, tolong kembalilah. Rainero, aku mohon kembalilah. Jerit tangis memilukan kembali keluar dari bibir Senina. Delena tak lagi bisa mencegah ataupun melarang. Dirinya pun sakit membayangkan akan kehilangan putra satu-satunya itu. Mereka terus berjalan, menerobos kerumunan yang juga sama histerisnya seperti mereka. Apalagi saat melihat korban yang bergelimpangan dengan darah bercucuran dan luka bakar yang mengerikan. Rasa ketakutan itu kian bergejolak. Meskipun terlatih dan berdesak-desakan, Senina terus menerobos kerumunan yang makin riuh itu. Suara jerit tangis berlomba dengan suara sirine membuat suasana kian mencekam. Sambil memeluk perutnya, Senina menerobos kepulan asap. Tak peduli hawa panas api yang terbawa angin menerpa kulitnya, yang ia inginkan sekarang hanyalah menemukan Rainero. Malam gelap tampak terang benderang. Semua karena nyala api yang berkobar di beberapa titik. Beberapa mobil pemadam kebakaran telah tiba sejak beberapa saat yang lalu. Mereka terus berjibaku untuk memadamkan kobaran api. Maaf Nona, Anda dilarang masuk, cegah salah seorang petugas polisi saat melihat Senina hendak menerobos garis-garis polisi yang baru saja hendak dibentang. Tidak, aku harus ke dalam. Calon suamiku berada di dalam. Aku mohon, biarkan aku masuk, aku ingin mencari calon suamiku, tolak Senina saat petugas polisi itu melarangnya menerobos masuk ke dalam lokasi kejadian. Maaf Nona, tapi... Rainero, kau di mana? Rainero, apa kau tega meninggalkanku seorang diri? Rainero, kembalilah.
Senina, teriak Adisti dan Gladys serta Wayan yang ternyata menyusulnya. Disti, Gladys, Rainero ada di dalam sana. Aku harus masuk. Aku harus menyelamatkannya. Uhuk, uhuk, uhuk. Senina terbatuk-batuk akibat asap yang masuk ke indera penciumannya. Sen, sebaiknya kita segera pergi dari sini. Ingat, kau sedang mengandung. Gladys mengingatkan Senina, tapi Senina tetap berkeras ingin mencari Rainero. Mbak Bule, jangan begini. Aku mohon, Mbak. Ingat, Mbak sedang hamil. Mas Bule pasti sedih kalau terjadi apa-apa sama Mbak Bule dan calon anak-anak kalian. Ayo Mbak, kita pulang ya. Kita serahkan semuanya pada petugas. Berdoa saja, Mas Bule selamat. Adisti berujar terbata-bata. Matanya sudah banjir oleh air mata. Ia pun tak tega melihat keadaan Senina yang tampak begitu kacau. Adisti benar, Sen. Ayo kita pulang dulu. Kami akan membantumu mencari informasi mengenai keberadaan Rainero. Sebaiknya kau pulang dulu. Meskipun hatinya sakit melihat Senina merasa hancur karena rasa takut kehilangan laki-laki lain, tapi ia pun tak tega melihat keadaan Senina yang benar-benar kacau saat ini. Senina menggeleng tegas dengan wajah yang kusam karena asap yang bercampur air mata. Rainero. Rainero, cepat muncul kalau tidak aku akan pergi dengan Wayan. Kau dengar? Teriak Senina menggunakan bahasa Inggris. Ia mengeluarkan suaranya sekencang mungkin berharap sosok itu mendengar dan segera berlari ke arahnya. Namun, hingga beberapa menit berlalu, sosok itu tak juga muncul. Tubuh Senina melorot ke tanah. Ia menangis tergugu pilu. Adisti dan Gladys ikut berjongkok dan memeluk Senina. Pun Delena yang kembali mendekat terlatih ikut memeluk Senina. Rain, kau di mana? Lirihnya dengan suara serak. Suaranya nyaris hilang karena terus-menerus berteriak dan menangis. Aku mohon, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Aku di sini, Sen. Aku di sini. Aku tidak pergi. Aku tidak akan meninggalkanmu. Terdengar suara yang begitu familiar di telinga Senina, tapi Senina justru menganggap ia sedang berhalusinasi. Rain, lihat, aku sepertinya akan segera gila. Bahkan saat ini aku seakan mendengar suaramu, ucapnya dengan nafas tersengal. Ia sesenggukan. Kau tidak gila, Sen. Aku benar-benar di sini. Di hadapanmu. Angkat kepalamu dan tatap aku. Senina justru menutup kedua telinganya. Ia merasa benar-benar gila karena rasa takut kehilangan yang luar biasa. Tak lama kemudian, ia merasakan satu persatu orang yang memeluknya tadi mulai melepaskan diri. Lalu ia merasakan seseorang meletakkan telapak tangan di atas punggung tangannya. Digenggamnya tangannya. Genggaman itu sangat hangat dan terasa menenangkan. Angkat wajahmu dan pandang aku. Kau tidak bermimpi. Kau pun tidak berhalusinasi. Aku ada di sini. Aku kembali. Aku merindukanmu Senina. Mendengar suara yang kian jelas di telinga itu membuat Senina memberanikan diri mengangkat wajahnya hingga mata Senina akhirnya bersirobok dengan netra seseorang yang membuatnya nyaris gila. Rain, kau benar Rainero. Aku tidak sedang bermimpi kan? Lirihnya dengan air mata yang terus berderai tanpa henti. Sosok itu mengangguk dengan air mata yang juga berlinang. Ya, aku, Raineromu. Aku, benar-benar Rainero. Aku kembali. Takkan aku biarkan kau pergi dengan si tukang buku itu, ucapnya berseloroh dengan air mata yang berlinang. Rain, pekik Senina yang langsung saja berhambur memeluk tubuh Rainero. Ia meraung, menumpahkan tangisnya di pelukan Rainero. Rainero pun balas memeluk Senina. Disekanya air matanya yang terus menetes, tak menyangka Senina akan begitu mengkhawatirkannya. Rain, kau jahat. Kau membuatku khawatir, ucapnya sesenggukan. Maaf. Kau tahu, aku hampir gila karena takut kehilanganmu. Maafkan aku. Aku membencimu, tapi, aku takut kehilanganmu, lirihnya pelan. Tiba-tiba saja, tubuh Senina lunglai dalam pelukan Rainero. Rainero yang sadar kalau Senina kehilangan kesadarannya pun seketika panik. Senina, bangun sayang. Senina, pekik Rainero panik. Senina kini telah dibawa ke rumah sakit. Sudah sejak sejam yang lalu ia mendapatkan penanganan, tapi hingga kini ia belum sadarkan diri juga.
Dokter mengatakan pingsannya Senina merupakan efek kelelahan serta kecemasan berlebih yang baru saja ia alami. Rainero benar-benar menyesalkan telah membuat Senina mengalami hal seperti ini. Beruntung keadaan calon bayinya tidak apa-apa. Rain, sebaiknya kau obati dulu luka-lukamu itu. Bila tidak, akan terjadi infeksi, tukas Delena saat melihat luka di dahi Rainero dan lengan kemeja Rainero yang tampak memerah karena rembesan darah. Pakaian yang Rainero kenakan tampak berantakan. Ada sobek di beberapa tempat, Delena yakin di balik pakaian yang Rainero kenakan terdapat luka yang tidak sedikit. Kejadian tadi memang mengerikan. Delena bersyukur Rainero selamat. Rainero tadi sempat menceritakan apa yang terjadi padanya di bandara. Flashback on. Saat itu, pesawat pribadi Rainero baru saja mendarat. Tiba-tiba saja terdengar suara ledakan yang begitu besar. "Bos," kata orang-orang kita di luar, "telah terjadi ledakan beruntun. Ada beberapa anak buah kita yang terluka. Keadaan di luar benar-benar kacau. Sebaiknya kita tetap di sini saja dulu sampai keadaan memungkinkan kita untuk pergi," ujar Mark setelah mendapatkan informasi dari orang-orang mereka. Ledakan beruntun. Bagaimana bisa? Apa telah terjadi penyerangan? Siapa yang melakukannya? Berondong Rainero yang sudah menegakkan punggungnya. Ia memperhatikan keadaan di luar melalui jendela kaca. Beruntung pesawat pribadi miliknya terbuat dari bahan anti peluru dan tahan api. Jadi mereka tetap baik-baik saja selama berada di dalam. Orang-orang kita juga tidak tahu, bos. Apa ada kemungkinan ini merupakan serangan dari musuh-musuh kita? Sepertinya bukan, bos. Rainero masih berada di jendela kaca. Ia memperhatikan keadaan di luar. Lalu tak lama tampak orang-orang berlarian sambil menangis dan menjerit. Mereka berupaya menyelamatkan diri. Yang membuat hati Rainero teriris, ada orang tua yang berusaha menyelamatkan diri sambil mendekap anaknya, bahkan ada juga ibu-ibu hamil yang lari terengah membuat hati Rainero mencelos. Ia terbayang Senina yang ada di posisi itu. "Kita turun," ucap Rainero tiba-tiba membuat Mark membeliakkan matanya. "Apa bos? Sebaiknya kita tetap di sini, bos. Bahaya. Kita juga belum tentu bisa keluar dan menyelamatkan diri kalau kita keluar dari sini." Mark belum paham maksud dan tujuan Rainero mengatakan akan turun. Lalu membiarkan mereka semua mati karena asap. Atau mati terbakar. Maksudnya, mari kita bantu mereka menyelamatkan diri. Bawa mereka masuk kemari. Pesawat kita cukup besar untuk menampung mereka. Rainero menggestur ke arah kerumunan yang berusaha bersembunyi di balik badan-badan pesawat. Jumlah mereka memang tidak begitu banyak jadi Rainero memperkirakan cukup untuk ditampung di dalam pesawatnya. Mark yang paham pun mengangguk. Lalu ia mengambil masker dan menyerahkannya pada tuannya agar mereka tidak menghirup udara bercampur asap secara langsung. Mereka pun bergegas turun. Di pesawat terdapat beberapa anak buah Rainero. Mereka pun ikut turun menyelamatkan orang-orang yang bersembunyi di balik badan pesawat Rainero. Tak lama kemudian terdengar kembali suara ledakan tak jauh dari tempat mereka. Ternyata tangki bahan bakar salah satu pesawatlah yang meledak. Akibatnya, Rainero yang baru saja hendak masuk ke pesawat, tiba-tiba saja terpelanting. Mark yang baru saja mengantar masuk orang yang terakhir sangat terkejut saat mengetahui Rainero terpelanting hingga hampir 10 meter. Mark pun bergegas berlari untuk menyelamatkan Rainero. Beruntung lukanya tidak terlalu parah jadi mereka pun bisa selamat. Flashback off. Tapi Mom. Tidak ada tapi-tapi. Jangan buat Senina makin khawatir saat melihat keadaanmu seperti ini, tegas Delena. Rainero yang patuh pun gegas meminta bantuan dokter untuk mengobati luka-lukanya. Tak lama Rose datang membawakan pakaian ganti untuk Rainero sesuai instruksi Delena. Setelah berganti pakaian, Rainero pun kembali ke kamar rawat Senina dan mendudukkan bokongnya di kursi yang ada di samping ranjang. Digenggamnya tangan Senina dengan erat sambil menciumi punggung tangannya. Entah harus senang atau merasa sedih, faktanya melihat bagaimana Senina seakan begitu takut kehilangan dirinya tadi membuat perasaan Rainero bahagia. Hal ini menunjukkan kalau Senina sebenarnya sudah mulai memiliki rasa padanya. Sementara itu, di luar ruang rawat Senina, tampak Delena sedang memeriksa ponselnya.
Ponselnya berdering nyaring. Matanya terbelalak saat melihat siapa yang menghubunginya. "Halo, Dad," sapa Delena pada sang ayah mertua. "Delena, apa benar Rainero menjadi salah satu korban pengeboman di Bali?" tanya Ranver. Sontak saja Delena terkejut bukan main. Bagaimana ayah mertuanya ini tahu perihal kejadian itu? Apa mungkin Reves menceritakan kejadian itu? Ya, sebelumnya Delena telah menghubungi suaminya dan menceritakan perihal pengeboman di bandara yang Rainero menjadi salah satu korbannya. Tapi setahunya, ayah mertuanya itu sedang pergi ke luar negeri. Jadi tidak mungkin suaminya menceritakan apa yang terjadi di sini. Dad, dari mana Dedi tahu? Tanya Delena gugup. Ranver merupakan sosok yang keras dan tegas. Meskipun dia sebenarnya sosok yang baik, tapi tetap saja bagi Delena menyeramkan. Tidak perlu banyak bertanya, jawab saja pertanyaan Dedi, tegas Ranver membuat Delena menelan ludahnya. Benar, Dad. Rain. Sebenarnya apa yang anak itu lakukan di Bali? Bukannya dia baru kembali seminggu yang lalu, kenapa dia ke sana lagi? Delena menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Itu Dad, dia. Kenapa bicara kamu jadi terbata begitu? Kau berada di mana sekarang? Delena, juga ada di Bali, Dad. Apa? Kau pun berada di Bali? Terdengar helaan nafas kasar dari mulut Ranver. Lalu Reves sedang menyusul kemari, jawab Delena. Sebenarnya apa yang kalian lakukan di sana? Mengapa kau pun sampai berada di sana? Apa yang kalian lakukan di belakang Dedi? Delena bingung. Sebenarnya ada rasa takut di benak Delena menceritakan apa yang Rainero lakukan di sini. Bukan tanpa alasan, Delena takut ayah mertuanya tidak menyukai Senina karena status sosialnya. Delena ingat dulu Reves memiliki kekasih yang merupakan orang biasa, tapi Ranver tidak menyetujui hubungan mereka. Ranver kemudian menjodohkan Reves dengannya yang merupakan putri sahabat Ranver sendiri. Butuh waktu cukup lama untuk Delena menaklukkan hati Reves. Itu pun terjadi setelah Delena mengalami kecelakaan saat hamil setelah bertengkar dengan Reves. Delena melahirkan Rainero saat usia kandungannya baru berusia 7 bulan. Bahkan rahim Delena pun terpaksa diangkat akibat kecelakaan itu. Delena koma hingga 6 bulan lamanya. Sejak itulah, Reves mulai menyadari kalau ia telah mencintai Delena dan tidak ingin kehilangan Delena. Saat Delena sadar, Reves pun berubah menjadi lebih baik dan berusaha mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya untuk Delena. Delena menarik nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya. Delena sedang membantu Rain mengejar cintanya, ujar Delena akhirnya. Apa? Rain telah memiliki kekasih. Terdengar suara Ranver begitu bersemangat. Dari keluarga mana perempuan itu? Berasal dari perusahaan apa orang tuanya? Perempuan itu seorang model, artis, atau pengusaha? Cecar Ranver bersemangat. Inilah yang Delena khawatirkan, bagaimana kalau Ranver menolak mentah-mentah hubungan mereka? Tentu Delena tak tega melihat putranya kembali terpuruk hanya karena cintanya yang tak direstui. Dia, nanti saja ceritanya. Kalau Reves telah tiba, ajak dia dan Rain temui Dedi di Angkasa Hotel, mengerti? Angkasa Hotel. Setahu Delena Angkasa Hotel berada di Indonesia dan salah satunya di kota yang sedang mereka datangi ini. Iya, Angkasa Hotel, Bali. Dedi pun sedang berada di Bali saat ini, pungkas Ranver membuat mata Delena terbelalak. Apa? Dedi juga di Bali? Seru Delena benar-benar terkejut.